Pemeriksa perdagangan berjangka komoditi. 1. Dalam konteks perdagangan berjangka komoditi, apa yang dimaksud dengan istilah margin call? A. Perintah untuk menjual kontrak berjangka. B. Permintaan tambahan dana untuk mempertahankan posisi. C. Penutupan paksa posisi trading. D. Pembatalan transaksi perdagangan. E. Permintaan untuk membeli kontrak baru. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa margin call adalah permintaan dari broker kepada trader untuk menambahkan dana ke akun trading guna mempertahankan posisi yang terbuka ketika nilai akun turun di bawah margin maintenance yang dipersyaratkan. Kita masuk soal berikutnya. 2. Seorang pemeriksa perdagangan berjangka komoditi menemukan indikasi manipulasi harga pada kontrak berjangka minyak kelapa sawit. Tindakan apa yang paling tepat dilakukan? A. Langsung menutup bursa berjangka. B. Menghubungi media massa. C. Melakukan investigasi lebih lanjut dan melaporkan temuan kepada otoritas terkait. D. Mengabaikan temuan tersebut. E. Memperingatkan pelaku secara informal. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pemeriksa harus melakukan investigasi menyeluruh untuk mengumpulkan bukti konkret sebelum melaporkan temuan kepada otoritas yang berwenang, seperti Bapepti, untuk ditindaklanjuti sesuai regulasi yang berlaku. Kita masuk soal berikutnya. 3. Apakah fungsi utama dari sistem pengawasan tunggal atau SPT dalam perdagangan berjangka komoditi? A. Mencatat transaksi keuangan bursa. B. Mengatur jadwal perdagangan. C. Memantau dan mendeteksi transaksi mencurigakan secara real time. D. Menghitung pajak perdagangan. E. Menyimpan data historis harga komoditas. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa SPT berfungsi untuk memantau aktivitas perdagangan secara real time, mendeteksi transaksi mencurigakan, dan membantu regulator dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran atau manipulasi pasar. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dalam analisis teknikal perdagangan berjangka, apa yang dimaksud dengan dead cross? A. Perpotongan moving average jangka pendek di atas moving average jangka panjang. B. Perpotongan moving average jangka pendek di bawah moving average jangka panjang. C. Pola candlestick bearish. D. Indikator oversold pada osilator. E. Sinyal untuk membeli kontrak berjangka. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dead cross adalah sinyal bearish yang terjadi ketika moving average jangka pendek atau misalnya 50 hari berpotongan di bawah moving average jangka panjang atau misalnya 200 hari mengindikasikan potensi tren penurunan harga. Kita masuk soal berikutnya. 5. Apa peran utama lembaga clearing berjangka dalam ekosistem perdagangan berjangka komoditi? A. Menetapkan harga komoditas. B. Melakukan audit terhadap perusahaan pialang. C. Menjamin penyelesaian transaksi dan mengelola risiko gagal bayar. D. Memasarkan produk-produk berjangka. E. Memberikan izin operasional bursa berjangka. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa lembaga clearing berjangka berperan sebagai central counterparty yang menjamin penyelesaian setiap transaksi berjangka dan mengelola risiko gagal bayar, meningkatkan kepercayaan dan stabilitas pasar. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dalam konteks perdagangan berjangka komoditi, apakah yang dimaksud dengan backwardation? A. Kondisi di mana harga futures lebih tinggi dari harga spot. B. Kondisi di mana harga futures lebih rendah dari harga spot. C. Penarikan dana dari akun trading. D. Strategi hedging menggunakan opsi. E. Penundaan pengiriman komoditas fisik. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu,
bahwa backwardation adalah situasi pasar di mana harga kontrak futures lebih rendah dibandingkan harga spot atau harga saat ini dari komoditas yang sama, sering mengindikasikan kelangkaan jangka pendek atau ekspektasi penurunan harga di masa depan. Kita masuk soal berikutnya. 7. Seorang pemeriksa perdagangan berjangka komoditi menemukan bahwa sebuah perusahaan pialang berjangka tidak memisahkan dana nasabah dari dana operasional perusahaan. Apa konsekuensi paling serius dari praktik ini? A. Peningkatan efisiensi operasional perusahaan. B. Risiko penyalahgunaan dana nasabah dan potensi kerugian bagi nasabah. C. Penurunan biaya transaksi bagi nasabah. D. Peningkatan likuiditas pasar. E. Kemudahan dalam pelaporan pajak. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pemisahan dana nasabah atau segregated account adalah kewajiban hukum untuk melindungi dana nasabah dari risiko operasional perusahaan. Tidak memisahkan dana dapat menyebabkan penyalahgunaan, kerugian nasabah jika perusahaan mengalami masalah keuangan, dan merupakan pelanggaran serius terhadap regulasi. Kita masuk soal berikutnya. 8. Apa yang dimaksud dengan wash trading dalam konteks perdagangan berjangka komoditi? A. Strategi untuk membersihkan portofolio dari aset berkinerja buruk. B. Teknik analisis untuk memprediksi pergerakan harga. C. Praktik perdagangan ilegal untuk menciptakan volume palsu atau manipulasi harga. D. Metode hedging menggunakan multiple kontrak. E. Sistem pembersihan data transaksi harian. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa wash trading adalah praktik ilegal di mana trader melakukan transaksi jual dan beli secara simultan atau dalam waktu berdekatan tanpa perubahan kepemilikan sebenarnya, bertujuan untuk menciptakan volume palsu atau manipulasi harga, yang dapat menyesatkan pasar. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam pengawasan perdagangan berjangka komoditi, apakah fungsi utama dari position limits? A. Membatasi jumlah lot yang dapat diperdagangkan per hari. B. Mengatur batas kerugian maksimum trader. C. Mencegah dominasi pasar dan manipulasi harga. D. Menentukan margin minimum untuk setiap kontrak. E. Mengatur jam perdagangan bursa. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa position limits adalah batasan jumlah kontrak yang dapat dimiliki atau dikontrol oleh satu entitas, bertujuan untuk mencegah dominasi pasar oleh satu atau sekelompok trader, serta mengurangi risiko manipulasi harga dan volatilitas berlebihan. Kita masuk soal berikutnya. 10. Apa yang dimaksud dengan delivery notice dalam perdagangan berjangka komoditi? A. Pemberitahuan pengiriman komoditas fisik dari penjual ke pembeli. B. Notifikasi margin call dari broker. C. Pengumuman perubahan spesifikasi kontrak. D. Pemberitahuan penutupan bursa sementara. E. Laporan kinerja bulanan akun trading. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa delivery notice adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh penjual kontrak futures yang bermaksud untuk mengirimkan komoditas fisik kepada pembeli pada saat jatuh tempo kontrak, menandai dimulainya proses pengiriman fisik. Kita masuk soal berikutnya. 11. Dalam analisis fundamental perdagangan berjangka komoditi pertanian, faktor apa yang paling kritis untuk diperhatikan oleh seorang pemeriksa? A. Pergerakan rata-rata harga 200 hari. B. Laporan stok dan produksi dari badan pemerintah terkait. C. Jumlah trader aktif di bursa. D. Nilai tukar mata uang asing. E. Tingkat suku bunga bank sentral. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa laporan stok dan produksi dari badan pemerintah seperti Kementerian Pertanian atau BPS memberikan gambaran akurat tentang supply dan demand komoditas, yang sangat mempengaruhi harga futures. Pemeriksa harus memahami implikasi laporan ini terhadap pergerakan harga dan potensi manipulasi informasi. Kita masuk soal berikutnya.
12. Seorang pemeriksa menemukan pola transaksi tidak biasa pada kontrak berjangka emas, di mana volume transaksi meningkat tajam sesaat sebelum pengumuman kebijakan moneter. Apa tindakan yang paling tepat dilakukan? A. Mengabaikan karena hal tersebut wajar terjadi. B. Langsung menghentikan perdagangan kontrak emas. C. Melakukan investigasi mendalam dan melacak pola transaksi mencurigakan. D. Memberi peringatan kepada semua trader. E. Mengumumkan temuan tersebut ke publik. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pemeriksa harus melakukan investigasi mendalam untuk menentukan apakah terjadi insiden trading atau manipulasi pasar. Ini melibatkan pelacakan pola transaksi, identifikasi pelaku, dan analisis korelasi dengan informasi kebijakan yang belum dipublikasikan. Kita masuk soal berikutnya. 13. Apakah yang dimaksud dengan circuit breaker dalam konteks perdagangan berjangka komoditi? A. Sistem pendingin ruangan bursa. B. Mekanisme otomatis untuk menghentikan perdagangan sementara saat terjadi fluktuasi harga ekstrim. C. Alat untuk memutus koneksi internet trader nakal. D. Prosedur pembatalan transaksi yang sudah terjadi. E. Sistem backup data transaksi. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa circuit breaker adalah mekanisme pengaman yang secara otomatis menghentikan perdagangan untuk periode waktu tertentu ketika harga bergerak melebihi ambang batas yang ditentukan, bertujuan untuk mengurangi volatilitas berlebihan dan memberi waktu bagi pasar untuk menyeimbangkan diri. Kita masuk soal berikutnya. 14. Dalam konteks pengawasan perdagangan berjangka komoditi, apa yang dimaksud dengan front running? A. Strategi untuk menjadi yang pertama dalam antrean order. B. Teknik analisis untuk memprediksi tren pasar. C. Praktik ilegal di mana broker memanfaatkan informasi order klien untuk keuntungan pribadi. D. Metode pengiriman komoditas fisik yang dipercepat. E. Sistem prioritas eksekusi order di bursa. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa front running adalah praktik ilegal di mana broker atau trader memanfaatkan informasi order klien yang belum dieksekusi untuk melakukan transaksi pribadi terlebih dahulu, mengambil keuntungan dari pergerakan harga yang diakibatkan oleh eksekusi order klien tersebut. Kita masuk soal berikutnya. 15. Apa peran utama dari warehouse latch system dalam perdagangan berjangka komoditi? A. Sistem penyimpanan data transaksi. B. Metode pembayaran elektronik. C. Instrumen yang memfasilitasi pembiayaan dan penyerahan fisik komoditas. D. Prosedur pengiriman sampel komoditas. E. Mekanisme pelaporan stok komoditas harian. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa warehouse latch system adalah sistem yang memungkinkan penerbitan dokumen atau resi gudang yang mewakili kepemilikan komoditas yang disimpan di gudang terakreditasi. Sistem ini memfasilitasi pembiayaan dengan menggunakan komoditas sebagai jaminan dan mempermudah proses penyerahan fisik dalam kontrak berjangka, meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi. Kita masuk soal berikutnya.